Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan? Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Melihat jawaban Ustadz Khalid ketika ditanya bagaimana sholatnya orang yang isbal, lalu Ustadz Khalid menyatakan bahwa hukumnya ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Lalu Ustadz Khalid bertendensi kepada satu hadis yang dia tahu bagaimana derajat hadis itu. Di kalangan para ulama ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Lalu dia tetap memakai hadis itu, berargumen dengan hadis itu, maka jawabannya jelas, dia condong kepada jawaban yang tidak sah kalau sholatnya itu isbal. Aduh. Saya penasaran gini sahabat, biasanya kalau kita mengamalkan hadis-hadis yang statusnya masih menjadi perbedaan dari para ulama, artinya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Jadi satu hadis yang statusnya masih diperkhilafkan, masih menjadi perbedaan para ulama ketika kita pakai, maka ada yang mengatakan ngapain mengamalkan hadis dhaif, masih ada banyak hadis yang sahih, ditembak seperti itu ya. Ini kenapa kok malah justru dia tahu status hadis itu menjadi perbedaan, malah dia pakai untuk menstatuskan hukum orang yang sholat isbal sebagai tidak sah. Ini kan aneh. Saya nggak mau berprasangka buruk ya. Artinya berprasangka buruk itu menganggap Ustadz Khalid ini mengambil satu hadis, meskipun itu statusnya masih menjadi perbedaan, lalu dia ambil sesuka hatinya yang cocok sesuai hatinya. Saya nggak suudzon ke situ sih ya. Ya sebetulnya sih bukan suudzon, itu sebuah analisa ya. Tapi saya tidak memberi analisa ke situ. Saya justru malah kepada ternyata sebetulnya Ustadz Khalid itu ya mungkin dengan kawan-kawan yang lain di Salafi Wahabi sebetulnya memakai hadis dhaif, tapi karena berhubung hadis-hadis yang lain, misalkan ada amaliyah di bulan Rajab mengenai hadis Nur Muhammad dan lain sebagainya, itu kan sudah kadung Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini dipopulerkan, diamalkan. Karena sering sahabat saya itu mendapat ya semacam komentar begitu ketika kita mengatakan hadis ini sahih menurut imam ini, lalu ada yang mengatakan hadis masih diperkhilafkan kok dipakai. Kayak nggak ada hadis yang sahih lagi. Nah, jadi analisa saya adalah mungkin ya agak rikuh begitu ya. Kalau kita yang sudah kadung memakai ya harus itu adalah tidak boleh dipakai hadisnya sebetulnya. Akhirnya ya ribut, ricoh begitu ya. Seharusnya kalau membuat teori ini, artinya kita sama-sama memakai hadis dhaif, ya nggak ada masalah sebetulnya ya. Tetapi masalahnya adalah ketika kita yang memakai, kenapa kok ya seolah-olah kayak aliran sesat begitu ya. Tahu dhaif kok diamalkan. Nah sekarang ya kalau kita balik ya sama. Kenapa Pak Khalid ini mengatakan sholat dengan isbal itu tidak sah, tetapi memakai hadis yang jelas itu kualitasnya menjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif. Kenapa tidak memakai hukum yang sah? Yang jelas itu semuanya
disepakati oleh para ulama tidak masuk kategori hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kok enggak memakai yang seperti itu ya? Nah, pendapat yang menyatakan sholat dengan isbal sah ini bahkan juga disampaikan juga oleh Syekh bin Bas di dalam laman webnya. Beliau menyatakan dengan jelas sekali bahwa orang yang sholat dengan isbal itu boleh sah begitu ya. Ya isbalnya enggak boleh kalau menurut Syekh bin Bas itu kan ya isbal haram ya, begitu ya. Jadi enggak ada toleransi. Ya itu pandangan dari beliau Syekh bin Bas. Lalu kemudian mengenai orang yang sholat kemudian dia isbal, dia mengatakan sah, akan tetapi mendapatkan dosa. Nah ini sahabat bisa buka di laman web bin Bas, ya, Ibnu Bas judulnya itu. Laman webnya judulnya Ibnu Bas, nanti sahabat bisa searching, mencari di situ hukmu sholatil musbil izarohu. Nah, nanti di situ sahabat akan menemukan jawaban. Maka ada redaksi kata-kata itu begini, Syekh bin Bas, wassolatu sahihatun ma'al ismi. Jadi sholatnya itu sah, akan tetapi berdosa. Ya, berdosa karena isbalnya itu. Sholatnya tetap sah. Huwa asimun, kata beliau, huwa asimun lakini sholatu sahihatun. Ditandaskan lagi. Jadi orang yang sholat itu statusnya tetap dia menanggung dosa karena isbalnya, akan tetapi sholatnya sah. Begitu. Alasannya sederhana. Syekh bin Baz mengatakan, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amara al-musbila ayyuida. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang mengesbalkan pakaiannya artinya melebihi mata kaki, itu Nabi tidak memerintahkan orang yang musbil untuk mengulang sholatnya. Artinya orang yang musbil sholatnya tetap sah, kan seperti itu. Balis sholatu sahihatun, tetapi sholatnya sah. Ya itu diantara redaksi yang sahabat bisa ambil, bisa baca begitu ya di laman web Ibnu Bas. Maka ini perlu kita tampilkan ke sahabat-sahabat. Kalau kita menggunakan hadis dhaif ya kalian ya jangan iri begitu ya. Kalau sudah kadung hadis dhaif itu kita amalkan, kita apa ya istilahnya? Kita umumkan, kita pakai ya jangan malu-malu begitu. Kalau hadisnya itu sudah kadung kita populerkan, ya enggak usah malu-malu begitu ya. Jelasnya begitu, enggak usah malu-malu untuk sama-sama mengamalkan. Ya untuk fadhailul a'mal sih ya sahabat, kita bukan menutup mata kalau ada perbedaan dari para ulama. Simple kan begitu, jadi enak. Ya sekian, semoga bisa dimengerti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.